Oke, Pak Kuhu, doa adalah kekuatan, doa adalah keintiman. Doa adalah sebuah keintiman dengan Doa Bapa adalah di sebuah surga. keintiman. Sebentar, kita tersambung dengan Lumajang dulu. Kita sampai di Oke. situ dulu ya. Iya, siap. Tahan, doa adalah sebuah keintiman, Keintiman. ya. Oke, selamat malam Pak Imbar. Selamat malam, puji Tuhan. Pia kabare. Kabarnya api ae. Pia. Pemirsa, sekali lagi Pak Imbar ada di Lumajang, Jawa Timur, dan saya perkenalkan sedikit, beliau adalah sebagai seorang yang senang berdoa, suka berdoa, ya, pelaku doa, pendoa syafaat, dan ada banyak hal yang Tuhan percayakan mujizat terjadi lewat pelayanan beliau. Nah, malam hari ini tema kita, saya katakan lagi pada Pak Pastor Imbar, tema kita adalah kuasa doa. Ketika mendengar kuasa doa, apa yang ada di benak Pak Imbar? Silakan, kami dari studio dan pemirsa sedang menikmati dan terus akan menikmati kesaksian tentang kuasa doa itu Pak Imbar. Silakan. Iya, sebenarnya menurut pendapat saya doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Amen. Banyak orang bisa berdoa, tetapi konten dari doa itu sedikit orang memahami. Itulah sebabnya doanya tidak mujarab, doanya tidak bisa sampai ke sorga. Betul. Dalam kitab Yudas pasal 1 ayat ke-20 berkata, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, Betul. dan berdoa dalam Roh Kudus. Doa yang sampai kepada Tuhan itu menggunakan alat atau menggunakan pengantara namanya Roh Kudus. Ya. Nah, terus bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu dipenuhkan Roh Kudus atau tidak? Itu ada perangkat namanya karunia, membedakan bermacam-macam roh. Amin. Orang yang kerasukan setan, orang itu di dalam tubuhnya ada setan. Maka orang itu berkata-kata perkataan setan, dan perbuatannya adalah perbuatan setan. Sedangkan orang yang dipenuhkan Roh Kudus, minimal orang itu di dalamnya ada satu malaikat Tuhan. Perwujudannya adalah malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan yang ada di dalam seseorang itulah Alkitab berkata, Roh Tuhan hinggap, Roh Kudus turun, dipenuhkan Roh Kudus, atau diurapi Roh Kudus. Ya, perwujudannya ada satu malaikat. Nah, kami diberi karunia untuk melihat, sehingga kalau tidak hati-hati kita menghakimi. Karena kita tahu hamba Tuhan itu kosong, atau hamba Tuhan itu ada roh Tuhan, atau justru ada roh setan. Karena adanya karunia membedakan bermacam-macam roh, terutama karunia ini dipegang oleh istri saya, Ibu Pendeta Sianitoi, orang Gorontalo asli. Wah, gitu. Sepertinya kami kenal itu istrinya. Istri Pak Imbar seperti kami kenal itu ya. Iya, sepertinya beliau ini mantan jemaat dari Bapak Gembala ini. Puji Tuhan, di Lumajang berbuah. Oke. Jadi seorang pendoa yang mujarab, di dalam orang itu minimal ada satu malaikat Tuhan. Maka malaikat Tuhan itu dalam bahasa Alkitab Roh Kudus sebagai pengantara, sebagai kabel hamba Tuhan itu untuk sampai kepada Yesus. Yes. Kalau misalnya jemaat memperhatikan cara saya berdoa, maka saya berdoa begini, mari Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu hadir di situ. Karena ada ayat yang berkata, Tuhan berperang ganti kami, kami diam saja. Bukan oleh gagah dan kuat kami, tetapi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Konsep inilah yang mendasari saya sebagai pendoa. Yes. Sehingga Pak Gembala mungkin pernah dengar orang-orang Gorontalo menghubungi saya karena ada roh jahat dan seterusnya. Maka saya berdoa begini, mari Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu hadir di Gorontalo. Jamah orang ini. Apabila dia ada kuasa setan,
ikatan kuasa setan pada orang itu lepas oleh darah Yesus. Amin. Misalnya orang ini sakit. Hmm. Misalnya orang ini sakit, saya berkata, penyakitmu sembuh oleh kuasa Roh Kudus. Yes. Nah, kita pendoa mesti mengerti, kita ini diikuti oleh Roh Tuhan apa spesifikasinya. Kalau Roh Tuhan yang mengikuti kita itu adalah untuk kelepasan, maka ketika orang itu ada roh jahat, maka kita minta kepada Roh Kudus yang punya spesifikasi dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8-10, bermacam-macam karunia, kita minta kepada Roh Kudus itu untuk melepaskan. Kalau kita disertai dengan Roh Kudus yang bersifat untuk kesembuhan, di kacamata pelihat, kalau Roh Tuhan itu membawa kain pembebat, maka hamba Tuhan itu punya karunia kesembuhan. Tetapi kalau misalnya, contohnya Om Hani Mande, dia ada Roh Tuhan yang membawa timbangan, berarti itu karunia hikmat. Yes. Ya, seperti maaf saya sebut Pendeta Frankie Rewa, dia ada malaikat yang membawa pedang, berarti itu karunia untuk mengadakan mujizat. Saya pernah menyampaikan kepada beliau, Om, ada karunia mengadakan mujizat sebab kami melihat ada Roh Tuhan yang membawa pedang. Kalau orang itu punya karunia membedakan bermacam-macam roh, maka simboliknya malaikat yang mengikuti orang itu atau Roh Kudus yang mengikuti orang itu membawa pelita, obor. Maka kita mengerti bahwa orang itu pasti bisa melihat. Sedangkan melihat itu ada dua macam. Seperti kita kenal dengan indigo. Maka dia bisa melihat karena dibantu oleh roh jahat. Yang biasa dipergunakan oleh perdukunan. Tetapi kalau melihat itu dari Roh Kudus, dia bisa melihat setan dan dia bisa melihat Roh Tuhan. Sedangkan melihat yang dari setan itu tidak bisa melihat Roh Tuhan. Karena ada ayat yang berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia bisa melihat Allah. Perangkat-perangkat ini perlu dimiliki seorang pendoa. Tetapi bagi orang yang tidak mempunyai Roh Kudus, belum dipenuhkan Roh Kudus, dia harus berdoa dengan tekun, diimbangi dengan pujian penyembahan. Karena di dalam pujian penyembahan itu, Allah bertahta. Bahasa kasarnya, orang yang tidak ada Roh Kudus, kuat menyembah, maka Roh Kudus hadir. Tetapi orang yang disertai Roh Kudus, dia langsung sembuh, lepas oleh darah Yesus. Amin. Tanpa menyembah pun tidak ada masalah. Karena dia sudah diberi otoritas. Karunia khusus. Itulah sebabnya dasar-dasar sebagai seorang pendoa, apa yang saya katakan ini perlu direnungkan kembali, perlu diseringkan kembali, perlu diperdalam kembali, sehingga ketika dia berdoa itu memiliki otoritas yang sangat tinggi. Tergantung dari kapasitas Roh Kudus yang mengikuti orang itu. Betul. Sesama hamba Tuhan, misalnya saya ada Roh Tuhan kesembuhan, Roh Tuhannya itu membawa kain pembebat. Om Samuel Pangalo ada, sesama punya karunia kesembuhan, itu derajatnya atau kuasanya itu berbeda-beda, atau kepangkatannya berbeda-beda, tergantung dari jam terbang, tergantung dari kemurnian hati, tergantung dari motivasi. Misalnya apabila dibisniskan, maka dia akan turun kepangkatan. Betul. Itulah sebabnya dalam ayat tadi harus didasari dengan imanmu yang paling suci. Yes. Soal motivasi paling penting. Bahkan kalau motivasi salah, katakanlah seorang hamba Tuhan itu diberi karunia mengadakan mujizat kan membawa pedang. Kita tahu pedangnya itu kalau sudah tidak tajam, berarti pernah pelayanannya ini dengan motivasi yang salah. Betul. Maka hamba Tuhan tersebut perlu merendahkan diri, berpuasa lagi, menyembah lagi untuk mempertajam pedang itu. Yang saya katakan ini lebih banyak kepada simbolik-simbolik untuk memberikan jembatan pengertian kepada para pendoa. Begitu Pak Pendeta. Wah, luar biasa. Nah, Pastor Imbar, kita sudah mendengar tadi tentang bagaimana prinsip daripada doa itu. Atau sebelum kita menjadi seorang pendoa, ada hal-hal yang penting untuk kita ketahui
sebelum kita menjadi seorang pendoa. Nah, dari sisi pengalaman, kalau tadi kita bicara dari sisi teori, pengalaman Pak Pastor Imbar sendiri melihat tentang bagaimana kuasa doa. Kan kadang-kadang kita mendengar, wah kuasa doa itu kesembuhan, itu kelepasan, itu hanya berlaku 60 tahun lalu, 40 tahun lalu. Tapi melihat kondisi sekarang, Pak Imbar sendiri mengalami kuasa doa itu seperti apa Pak Imbar? Begini, sebenarnya teologi kita ini datang dari Palestina, lalu diadopsi ke Barat, di mana Barat mempunyai pola pikir membaca Alkitab itu scientific. Dia membaca Alkitab harus bisa dibuktikan secara teks. Sehingga kalau saya boleh mengkritik, hamba-hamba Tuhan ini lebih banyak senang membaca Alkitab dan mencari makna secara linguistik. Dan sarjana-sarjana kita setiap penelitian harus bisa dibuktikan data-datanya. Sedangkan dimensi roh itu tidak bisa dibuktikan secara sains. Itulah sebabnya para teolog kita sudah sedikit yang belajar kepada Roh Kudus. Dia lebih banyak belajar kepada dosen, master, doktor, dan profesor. Dia lupa belajar kepada Roh Kudus. Roh Kudus. Karena berbicara tentang kuasa, guru besarnya adalah beliau. Yes. Nah, itulah sebabnya kita mengalami penurunan kuasa. Karena kita lebih banyak berkhotbah arti-arti makna-makna terjemahan-terjemahan daripada mengeksplor konten kuasa itu. Betul. Akibatnya kita lebih banyak menjadi pengkhotbah YouTube daripada pengkhotbah yang bisa menyembuhkan, pengkhotbah yang bisa melepaskan, mengubah yang miskin menjadi kaya. Betul. Akibatnya kita canggih dalam paradigma, tetapi dalam aplikasi kita tidak di-backup oleh kuasa yang saya maksud pada penjelasan di awal itu. Gitu Pak Pendeta. Pastor, setuju enggak dengan pendapat saya bahwa sebenarnya di gereja akhir zaman atau di zaman sekarang anak-anak Tuhan, mereka sebenarnya bukan lagi membutuhkan orang-orang yang begitu mengerti bahasa apa itu doa dari bahasa asli seperti apa. Tetapi setuju enggak bahwa jemaat sekarang membutuhkan kuasa doa yang nyata. Mungkin kita orang yang dalam tanda kutip ya, kita mungkin nggak punya gelar, kita nggak punya S1, S2, S3. Tetapi ketika apa yang kita perkatakan lalu itu mengandung kuasa, apalagi lewat doa. Ini yang memang jemaat butuhkan akhir-akhir ini. Setuju nggak Pastor? Ya, jemaat di tempat ini 15 tahun lalu cuma 7 orang. Tapi sekarang sudah ratusan. Wow. Orang Manado bilang, 1 orang disembuhkan, dorang baku-baku bilang. Maka gereja kami yang dulu kayaknya terlalu besar, sekarang ini menjadi terlalu Kecil. sempit. Karena populasi jemaat yang sangat besar, berduyun-duyun dari berbagai tempat. Ada yang 3 jam harus beribadah di sini. Wow. Ada yang 1 jam dia harus ibadah di sini. Di sana banyak gereja. Karena jemaat akhir zaman ini sudah bosan dengan retorika. Retorika, betul. Ada 3 hal yang dia perlukan. Dia sakit sembuh, Yes. dikuasai setan, santet tenung terlepas, Dilepaskan, miskin menjadi diberkati. diberkati oleh Tuhan. Artinya, Ternyata, kenapa dia miskin? Kenapa orang ini miskin? Karena orang ini dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Sehingga doanya terhalang. Tuhan tidak pernah dengar doanya. yes. Namun demikian, pelayanan seperti ini, itu selalu dilecehkan. Yang dianggap pendeta dukun, pendeta klenik, dan seterusnya. Saya termasuk ada isu-isu miring dan seterusnya, mengusir setan dengan setan, mengusir setan tidak masuk surga dan seterusnya. Karena pelayanan-pelayanan seperti ini sebenarnya mengembalikan kepada Pantekosta mula-mula yang Gereja sudah banyak mula-mula. kita tinggalkan. Betul. Artinya, saya bisa simpulkan sedikit bahwa kegerakan yang terjadi di gereja pastor adalah itu merupakan bagian dari kuasa doa, ya. Betul. Itu merupakan bagian daripada kuasa. Kita bukan bicara retorika tentang doa, tetapi ini fakta. Kalau 10 tahun lalu dikatakan hanya enggak sampai 10, kalau sekarang beratus-ratus yang dulu gereja besar tetapi dengan jumlah sekarang gereja jadi kecil dengan jumlah jemaat, ini adalah kuasa doa. Seperti itu, Pastor. Amin. Amin. Kemarin ada orang pakai jilbab beribadah di sini dengan kaki pincang.
Dokter berkata dia osteoporosis. Dia dibawa oleh menantunya yang Kristen. Hari Senin kemarin saya ditelepon sama jemaat itu, dia bilang, Om, mama mertua saya yang Islam itu sekarang sudah sembuh, sekarang sudah bekerja. Karena kuasa Haleluya. doa itu. Kuasa doa. Kuasa doa. Wah, saya tertarik nih mau ke sana nih, Pastor. Iya. Siap. Tinggal baku atur. Baku atur. Wah, luar biasa apa yang pemirsa. Luar biasa apa yang disampaikan Pastor Imbar. Saya mengambil kesimpulan bahwa doa kita bukan sekedar retorika. Tapi doa itu membutuhkan pembuktian daripada siapa yang berbicara tentang doa. Nah, kalau dia pribadi, maka orang membutuhkan pribadi yang punya kuasa doa. Kalau dia satu komunitas dalam sebuah gereja, maka orang lain ingin ke gereja itu karena mereka melihat bahwa di gereja itu ada kuasa doa. Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda. Tapi malam hari ini kita bicara tentang kuasa doa. Tentunya orang-orang yang punya karunia dan talenta doa. Pastor Imbar, dia telah memberkati kita malam hari ini. Atau ada yang ingin disampaikan lagi, Pastor? Silakan. Kesaksian satu bisa tentang doa itu. Tentang kuasa doa. Tentang kuasa doa. Nah, cuma di tempat ini bertumbuh menjadi besar karena kuasa doa yang nyata. Wow. Artinya ada seseorang dia punya pabrik selama 5 tahun, pabrik itu tidak berjalan. Lalu karena diinformasikan oleh seseorang, dia datang 3 jam ke sini. Setelah kita teliti foto pabrik itu, kita dapati di dalam pabrik itu banyak sekali roh jahat. Termasuk kepada orang itu ada roh jahat. Maka malam itu saya lepaskan. Dan saya datang ke pabriknya, saya usir semua kuasa kegelapan dengan istri saya. Apa yang terjadi? 3 minggu kemudian setelah saya berdoa, ada gabah 1 truk itu ditolak oleh pabrik lain sehingga diberikan kepada orang ini. Lalu gabah 1 truk itu dia jemur, orang kampung lihat pabrik ini buka lagi. Lalu temannya datang lagi, kamu butuh uang ya untuk membayar ini. Dan dalam waktu 3 bulan, pabrik ini berputar dengan cash flow 700. Wow, luar biasa. Ada kesaksian lagi, seseorang dia jual pinang ke daerah NTT. Selama 2 tahun relasinya mati. Lalu dia datang kepada saya. Saya berdoa, saya bilang kepada dia, nanti kamu pulang, kamu akan dihubungi oleh seseorang. Dan bisnismu akan jalan lagi. Dari mana saya bisa berkata begitu? Karena Roh Kudus membisikkan kepada saya sebagai seorang berdoa. Maka ketika dia di rumah, dia ditelepon oleh mantan bosnya. Dan malam itu dia ditransfer 72 juta supaya dia besok mencari pinang-pinang itu. Haleluya, luar biasa. Inilah Ada satu lagi. Oh, silakan. Ada satu lagi. Oke, satu lagi. Ada orang muslim, dia jual rujak di tengah kota. Dia datang kepada saya, dia bilang, Om, saya sehari hanya laku 10.000, 40.000, padahal dulu rame. Lalu saya bilang sama dia, di rombong rujakmu itu ada kuasa kegelapan. Nanti percikkan minyak urapan yang sudah saya doakan di situ. Maka besok rombongmu itu akan rame. Lalu dia telepon besoknya, Om, terima kasih banyak. Alhamdulillah, jualan rujak saya hari ini sudah mendapatkan 400.000. Wah, nanti kalau saya ke Lumajang, saya akan makan Iya, rujak makan itu. rujak. Wah. Tuh, pasti makan rujak gratis. Iya. Amin. Iya. Pastor Imbar, terima kasih buat kebersamaan malam hari ini. Salam buat keluarga, istri, dan jemaat. Dan jika Tuhan kehendaki kita ketemu entah di Gorontalo atau di Lumajang ya. Siap. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat memberkati kesempatan. ya. Shalom. Amin. Amin. Siap. Haleluya. Wow, pemirsa, memang kalau kita bicara tentang doa, seperti dikatakan di awal tadi bahwa memang bicara doa ini sesuatu yang tidak tercatat, iya kan? Sesuatu yang kadang-kadang di luar dari apa yang kita pelajari. Dan orang berkata, wah ini mungkin ini sudah salah. Tetapi kita nggak bisa menghakimi sebab pendoa-pendoa adalah orang yang sering berkomunikasi dengan Tuhan. Doa sebelum menjadi kekuatan dikatakan tadi, Pak Kuhu, saya garis bawahi kalimat yang terakhir yang kita stop tadi ya. Iya, tentang keintiman. Doa itu merupakan sebuah atau gambaran keintiman kita dengan Tuhan. Nah, sebelum kita lari ke Pak Kuhu, kita lihat di sini ada yang memberikan komentar dan mereka sedang bersama dengan kita, ada dari Batam. Iya. Pastor Simon Liwan, selamat malam Batam. Filia Sigarlaki dari Tabulo.
Angel Pandey dari mana saja itu kira-kira ya. Raymond Koraa mungkin dari Gorontalo ya. Ada Stefania Seni ibu yang sebagai narasumber tadi. Yulin Trised dari Gorontalo juga. Ada El Jaya. Amin. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Doa dengan iman dari Pak Ibu Jaya. Salma menggerakkan mujizat terjadi. Terima kasih Pak Jaya. Lalu ada Ibu Nova, Mandagi dan lain yang sedang bersama dengan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin berkomentar tentang kuasa doa atau kesaksian secara pribadi Bapak Ibu alami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, silakan bisa menghubungi kami di nomor 0811434574. Oke? Kita ke keintiman dengan keintiman, Tuhan. Nah, saya kembali tadi kepada Pak Imbar, tambah lagi tadi. Iya. Ya, kalau kita lihat pelayanan Yesus, bagaimana dia 50% dan 50% menyembuhkan orang sakit, dan 50% bagaimana dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, kembali kepada keintiman dengan Bapa. Ya, kalau kita lihat di sini, seorang Abraham. Abraham bagaimana ketika dia keluar dari Ur Kasdim, dia ke tanah Negeb. Bagaimana dia setiap dia duduki tempat itu, dia punya mesbah doa. Wah, betul. Nah, di sini berbicara tentang keintiman dengan Bapa di sorga. Nah, kembali kepada kita, yang saya alami ketika menjadi pendoa syafaat. Apa sih pendoa syafaat itu? Pendoa syafaat adalah mengambil beban orang. Ya, kalau kita tidak punya keintiman dengan Bapa, kita tidak dibekali dengan kuasa dan otoritas Allah. Menjadi kekuatan tadi itu. Iya, betul. Makanya sebagai pendoa syafaat, kita mengambil beban orang dan mengambil beban sebuah kota. Abraham berdiri buat Sodom dan Gomora untuk Lot di sana. Tetapi hanya Lot yang diselamatkan. Tidak ada yang bertobat. Karena Abraham punya keintiman dengan Bapa di sorga, dia bisa berbicara dengan Bapa. Bapak, betul. Artinya nggak mudah ya. Tidak mudah. Nah, sangat penting sekali kita punya keintiman khusus dengan Bapa di sorga. Maka ketika kita punya keintiman dengan Bapa di sorga, otomatis kita diberikan otoritas yang luar biasa. Definisi keintiman ada sebuah lagu berkata begini. Ya. Lebih dalam lagi. Atau ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Wah, lagu itu berbicara tentang keintiman. Lanjut. Tentang bagaimana Abraham dia mengambil beban. Bukan mengambil beban 1 orang, 10 orang, 100 orang, tapi sebuah kota, Sodom dia mengambil dan sebuah Gomora. kota. Tetapi yang tidak ada di situ tidak ada pertobatan. Tidak ada pertobatan. Ya, hanya Lot dan anaknya. Ya, begitu juga dengan Musa. Ketika Musa di padang gurun, ketika Tuhan murka kepada bangsa Israel, dia datang kepada Tuhan. Dia mengambil bebannya bangsa Israel. Inilah sebuah keintiman dengan Tuhan ketika kita masuk di dalam sebagai pendoa syafaat. Nah, itu bicara tentang Abraham tadi, ya kan dalam kisah. Nah, dari Pak Kuh sendiri, Pak Jeffrey sendiri sebagai orang yang senang berdoa, senang berkomunikasi dengan Bapak, ada hal-hal yang secara pribadi atau keluarga atau dalam pelayanan, hal-hal mujizat yang Tuhan nyatakan dalam pelayanan doa, Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey. Saya bersaksi sedikit. 2010 saya ada di Kota Bitung. 2010 itu saya masuk di dalam sekte sesat sebenarnya, yaitu di pasukan Brigade Manguni, Pak Gembala. Oh gitu. Ya. Saya masuk di. Tapi sekarang udah diubahkan ya? Sudah diubahkan. Saya masuk di situ belum dipulihkan oleh Tuhan. 2010 saya ditangkap oleh Tuhan. Panggilan saya adalah berdoa. Nah, awalnya panggilan saya berdoa adalah ke rumah-rumah sakit, Pak Gem. Oh gitu. Ya. Sampai hari ini, puji Tuhan, itu semua karena Yesus. Karena Yesus masih memakai saya untuk melayani jiwa-jiwa. Itu saya bilang, ketika kita punya, saya katakan begini,
kita harus punya belas kasihan dan kerendahan hati untuk melayani jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang terikat. Lanjut, Ya, lanjut. pengalaman saya juga banyak melayani okultisme. Ya, ini tidak gampang, saudara. Satu ayat yang disampaikan Kisah Rasul 19 dikatakan begini ya. Iya toh? Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Aku kenal. Siapakah engkau? Ini pentingnya kita harus dikenal oleh Tuhan. Dan kita juga harus dikenal oleh kuasa kegelapan. Karena dia tahu kita. Betul. Iya, betul Pak Gem. Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Jadi orang yang punya otoritas, punya kuasa, iblis pasti gemetar. Iblis gemetar, iblis ketakutan. Ketakutan. Jangankan dekat-dekat kita, dia lihat aja kita Wah, dari jauh dia dia lihat aja sudah kalang kabut. Kalang kabut ya. Nah. Itulah sebenarnya kita harus bangun. Kenapa kita harus bangun keintiman dengan Tuhan? Dengan Tuhan. Mungkin setiap kita pemirsa yang ada di rumah, sahabat EP yang di rumah, itu pengalaman pribadi bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi memang pastor aku sendiri dalam pelayanan doa